Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dari rumah masing-masing ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga walaupun pelajaran kita hari ini masih tetap daring seperti biasanya, semoga kalian bisa menyimak dengan baik apa yang Ibu jelaskan. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang surah Al-Tin. Dimana kemarin, di pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas tentang surah Al-Adiyat ya. Dan sekarang kita membahas tentang surah Al-Tin. Dimana dalam kandungan surah Al-Tin ini salah satunya yaitu berisi tentang peringatan tentang hari akhir atau hari pembalasan, dimana nanti semua orang akan dibangkitkan dan dihisap ya. Nah, sebelumnya Ibu mengingatkan untuk mengisi absensi di Google. Nanti Ibu bagi linknya di grup ya. Di situ kalian bisa mengisi absen kehadiran, dan untuk PowerPoint-nya seperti biasa silahkan disimak. Surat Al-Tin. Sebelum kita lanjut ke materi-materinya, Ibu mohon untuk kalian menyiapkan alat tulis ya, yakni buku tulis dan pensil tentunya untuk mencatat apa-apa saja yang penting di dalamnya. Baik anak-anak, karena minggu kemarin kita telah membahas surat Al-Adiyat ya, untuk minggu ini kita mengulang kembali bacaan yang telah kita hafalkan kemarin, walaupun kita baca bersama-sama ya, jadi walaupun kita berjauhan, tapi saya yakin, Ibu yakin kalian juga membaca surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul adzim. Hafal semua ya. Selanjutnya yakni ada surat dari At-Tin. Kita bisa membaca bersama-sama sekali lagi. Yang belum mengikuti bacaan, belum ikut membaca, semoga diberi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa agar pertemuan kedepannya bisa ikut membaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Berikut ini adalah ayat dari surat At-Tin yang terdiri dari 8 ayat. Kemudian selanjutnya yakni arti dari surat At-Tin, yakni demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, itu tadi adalah merupakan arti ayat dari surat At-Tin. Sekilas tentang surat At-Tin. Yang pertama yakni
surat Atin ini memiliki arti buah tin, yang mana diambil dari ayat pertamanya, yakni wattini wazaitun. Kemudian yang kedua, surat Atin ini tergolong ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkannya surat ini di Mekah saat Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga yakni surat ke-95 dalam Al-Quran, diturunkan setelah surat Al-Buruj. Dan yang terakhir, surat Atin ini memiliki 8 ayat. Nah, setelah kita mengetahui sekilas informasi tentang surat Atin tadi, selanjutnya yakni kita akan mempelajari tentang kandungan dalam surat Atin. Nah, yang pertama yakni kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya. Jadi makhluknya Allah itu terbagi menjadi 2 macam, makhluk gaib dan makhluk hidup. Kalau makhluk gaib itu golongannya siapa aja berarti? Kayak malaikat, jin, setan, pokoknya yang tidak terlihat itu termasuk ke makhluk gaib. Nah, sedangkan makhluk hidupnya Allah itu ya manusia, hewan, tumbuhan itu yang bisa berkembang. Kemudian terus lalu apa yang membuat manusia itu menjadi ciptaan yang sebaik-baiknya? Jadi manusia itu menjadi ciptaan sebaik-baiknya karena diberi akal pikiran yang lengkap, memiliki hawa nafsu, memiliki pemikiran yang kompleks lah daripada makhluk-makhluk lainnya. Kalau hewan kan hanya diberi hawa nafsu, jadi dia ya hanya makan, minum, yang penting hidup gitu. Lah kalau kita manusia diberi akal untuk mempelajari ilmu-ilmu, untuk belajar dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yakni janji Allah tentang pahala yang tak terputus bagi manusia yang beriman dan berbuat kebajikan. Begitu sebaliknya. Nah, kita berbuat kebajikan itu kita mendapatkan pahala, yang mana pahala itu nanti akan ditimbang saat kita di padang mahsyar nanti. Jadi kalau kita sering berbuat kebaikan, sering berbuat kebajikan, nah itu nanti pahala baik kita itu akan berat. Kalau sudah berat, jadi kita bisa masuk surga. Begitupun sebaliknya, kalau kita tidak mau sholat, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, nah itu nanti maka timbangan dosanya yang akan lebih berat dan itu bisa memasukkan kita ke neraka. Di sini ada nggak yang mau masuk neraka? Na'udzubillah min dzalik ya, semua nanti ketemu lagi di surganya Allah. Amin. Kemudian yang kedua yakni semua makhluk Allah pasti akan dikembalikan menjadi makhluk paling buruk saat kematiannya, kecuali manusia yang beriman dan berbuat baik. Jadi barang siapa yang berbuat baik, nanti saat dibangkitkan pun juga dia dalam keadaan baik. Makanya kita harus tidak boleh berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Nah, selanjutnya yang keempat yakni memberi peringatan tentang keadilan Tuhan di hari pembalasan, hari yang sebagian dari manusia yang tidak beriman mendustakannya. Jadi seperti disebutkan dalam surat ke-8 ya, yang artinya bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Jadi Allah itu memang maha adil ya. Jadi kita sudah diberi peringatan tentang hari kiamat saat kita hidup di dunia ini. Jadi kita harus menjalankan syariat-syariat agama, gimana sih yang benar, gimana yang biar kita itu bisa masuk surga gitu. Makanya kita diberi Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman kita untuk hidup di dunia. Nah, untuk tugas hari ini, Ibu menyuruh kalian untuk membaca surat Atin, direkam di voice note WhatsApp itu ya, pasti udah tahu caranya semua. Kemarin-kemarin juga udah sering ngasih tugas voice note kan. Di situ dikirimkan saat kalian membaca surat Atin dan menulis surat Atin secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Seperti itu, dikumpulkan hari ini di WhatsApp kelas seperti biasanya ya. Maksimal jam 12, nanti kalau ada yang terlambat berarti ibu itu nggak mengerjakan soalnya. Baik. Kuotas hari ini
motivasi untuk kita semua ya, yakni nilai seseorang itu tergantung kebaikan yang telah diperbuatnya. Jadi kalau perbuatan kita baik, maka nilai kita juga akan semakin baik. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya hari ini. Semoga kalian bisa paham apa yang telah Ibu jelaskan. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung tentang materi kita hari ini, bisa ditanyakan di grup WhatsApp kelas ya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.